Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jemaat Gemindo Nazaret, malam hari ini kita akan memulaikan ibadah rumah tangga Rabu 18 Agustus 2021. Walaupun ibadah ini dilaksanakan secara online dalam bentuk YouTube, tapi Tuhan masih memperkenankan kita untuk tetap bersekutu. Tapi sebelumnya, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan dan menerima berkat Tuhan dengan penuh sukacita di malam hari ini. Kita menyambut ibadah ini dengan menyanyi dalam nyanyian pembuka Into My Heart. Persekutuan ibadah rumah tangga pada malam hari ini dialaskan dalam nama Allah Bapa, Anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Kita menyanyi dari PKJ nomor 209 ayat 1 dan 2. Kasih setiamu.
Kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Penatua Steffi Thomas. Shalom, selamat malam Jemaat Gemino Nazaret yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur buat pertolongan Tuhan atas segala aktivitas usaha kami di hari ini, dan kami di malam hari ini Bapa boleh bersama-sama dengan keluarga kami memuji memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan urapi kami semua yang akan mendengarkan, terlebih khusus juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Bapa. Urapi hamba dan penuhi dengan kuasa kasih Roh Kudus-Mu. Dan kami sebagai pendengar, bukan saja sebagai pendengar, tetapi sebagai pelaku-pelaku firman-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasailah hati dan pikiran kami. Berfirmanlah kepada kami, ya Bapa. Haleluya, amin. Jemaat yang terkasih, pembacaan Alkitab kita di malam hari ini terambil dalam Kitab Galatia pasal yang kelima, ayat 1 sampai dengan yang ke-15. Beginilah firman Tuhan, kemerdekaan Kristen. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sesungguhnya aku, Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya, bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus, jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Sebab oleh Roh dan karena iman, kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti, hanya iman yang bekerja oleh kasih. Dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalangi kamu, sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Ajakan untuk tidak menurutinya lagi bukan datang dari Dia yang memanggil kamu. Sedikit lagi sudah mengkamirkan seluruh adonan. Dalam Tuhan aku yakin tentang kamu, bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain daripada pendirian ini. Tetapi barang siapa yang mengacaukan kamu, ia akan menanggung hukumannya, siapapun juga dia. Dan lagi aku ini, saudara-saudara, jika aku masih memberitakan sunat, mengapakah aku masih dianiaya juga? Sebab kalau demikian, salib bukan batu sandungan lagi. Baiklah mereka yang menghasut kamu, itu mengebirikan saja dirinya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Sedemikian jauh pembacaan Alkitab kita di malam hari ini. Terpujilah Kristus, haleluya.
Shalom, jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Masih dalam merayakan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76, sehingga di malam hari ini saya mengambil tema kemerdekaan yang sejati. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kemerdekaan adalah bebas, tidak terikat dan lepas dari tuntunan. Kemerdekaan adalah suatu yang sangat berharga. Banyak orang yang rela mati demi kemerdekaan bangsanya. Seringkali kita memikirkan kemerdekaan adalah sebagai bentuk kebebasan hidup tanpa halangan. Bebas untuk mengekspresikan keinginan kita, bebas untuk menyalurkan aspirasi kita. Namun, Alkitab mengajarkan kita bagaimana hidup dalam kemerdekaan yang sejati. Bapak Ibu yang terkasih, Alkitab memberikan pengajaran bahwa satu-satunya cara untuk kita memperoleh kemerdekaan sejati kita adalah melalui Yesus Kristus, sebagaimana yang dicatat dalam Galatia 5 pasal ayat yang pertama. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Dari ayat ini kita dapat mengambil perenungan bahwa ternyata ada kemerdekaan yang palsu, yang tidak sungguh-sungguh. Itu sebabnya ditekankan melalui ayat ini, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Ada orang yang mungkin merasa bahwa ia sudah merdeka, tetapi benarkah ia sungguh-sungguh merdeka? Sebab ternyata kemerdekaan yang sesungguhnya hanya ada dalam Kristus Yesus. Itu artinya di luar Kristus yang ada hanya kemerdekaan yang semu. Bapak Ibu yang terkasih, hidup di alam kemerdekaan sekarang ini memang memberi banyak kenyamanan, apalagi di dalam dunia globalisasi saat ini. Globalisasi dan teknologi telah memberi manusia modern akses ke suatu produk yang disebut kebebasan, yang lebih besar untuk memilih. Setiap orang pasti mendambakan kebebasan, atau dalam batas tertentu secara subjektif. Kebebasan memberi wadah dan kepuasan bagi manusia untuk menyalurkan daya cipta, rasa, dan karsanya. Kebebasan memang menjadi hak asasi manusia, tetapi kebebasan dapat berubah menjadi kebablasan apabila dalam hubungan sosial kebebasan yang ada tidak menghormati kebebasan orang lain. Kebebasan manusia yang merupakan suatu potensi justru akan menjadi krisis apabila tidak dibatasi. Oleh karenanya Bapak Ibu, kebebasan harus dibatasi oleh kebebasan orang lain. Begitu juga sebaliknya. Apabila tidak, manusia akan menjadi serigala bagi manusia lainnya, atau biasa kita kenal homo homini lupus. Kebebasan akan mencapai tahap paling tragis dan ironis apabila kebebasan justru menciptakan penjara bagi yang bersangkutan. Tanpa kita sadari, kita pernah atau mungkin kerap terperangkap dan terbelenggu dengan kebebasan kita. Apabila kita sudah tidak dapat lagi berkata tidak untuk suatu pilihan dalam kebebasan dimaksud. Beberapa banyak manusia yang sangat menikmati kebebasan yang melekat padanya sehingga ia
sudah begitu tergantung pada kebebasan itu sendiri. Mereka yang katanya hidup merdeka sehingga memilih menjalani suatu kebiasaan buruk tanpa ada yang menghalangi atau membatasi, hanya justru akan menjadi narapidana dari penjara kebebasannya sendiri apabila ia tidak dapat lagi menolak melakukan hal yang sama. Dalam hal demikian, it's not about freedom, it's about addiction. Dosa memang manis, tetapi ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Dunia tanpa Kristus ibarat sementara berbaris pada rute sedemikian. Lalu apa Bapak Ibu kemerdekaan yang kita alami di dalam Kristus? Yang pertama, kemerdekaan dari dosa. Sebelumnya kita terikat oleh dosa dan tidak mampu melepaskan diri dari cengkraman maut. Karena itu manusia membutuhkan seseorang pahlawan yang membebaskan manusia dari keterikatan akan dosa. Manusia dengan kekuatan sendiri tidak akan dapat melepaskan dirinya dari cengkraman belenggu dosa. Hanya Yesus Kristus yang dapat melepaskan semua dosa dan akibat dosa yang menimpa manusia. Itulah sebabnya Yesus datang ke dunia menjadi manusia untuk menggantikan kita dalam menanggung hukuman dosa. Dialah pahlawan satu-satunya yang memberikan nyawanya untuk membayar lunas dosa manusia dengan darahnya yang mahal. Sungguh besar kasih-Nya sehingga kita dapat merdeka dalam Kristus, yakni hidup kita tidak dikuasai dosa dan bertujuan untuk senantiasa memuliakan Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu yang terkasih, kemerdekaan dari penghukuman. Kita bisa baca dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang pertama sampai dengan kedua. Roma ke-8 ini adalah deklarasi kemerdekaan Kristen. Salah satunya adalah kemerdekaan dari penghukuman. Kita dapat melihat di ayat yang pertama dan kedua, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan maut. Pada yang ketiga, kemerdekaan dari dunia yang jahat. Kristus memerdekakan kita dari dunia jahat. Ketika kita menyerah pada pimpinan Allah dan meminta penyertaan Tuhan, maka Kristus akan melepaskan kita dari pengaruh dunia yang jahat. Pada poin yang keempat, Bapak Ibu yang terkasih, kemerdekaan dari kutuk hukum Taurat. Kematian Kristus adalah cara Allah memerdekakan kita dari kutuk hukum Taurat. Poin yang kelima, kemerdekaan dari berhala. Alkitab menulis bahwa sebelum orang mengenal Kristus dan menyerahkan diri kepadanya, kita adalah hamba-hamba berhala atau ilah-ilah. Tetapi sekarang setelah kita percaya kepada Kristus, maka kita bukan lagi hamba berhala, tetapi hamba Tuhan dan hamba kebenaran. Poin yang keenam, kemerdekaan dari iblis. Kematian Kristus membebaskan kita dari kuasa iblis sehingga kuasanya tidak lagi dapat menjerat kita. Poin yang terakhir, poin yang ketujuh, Bapak Ibu yang terkasih, kemerdekaan dari kematian kekal. Akibat kehidupan yang dipimpin oleh iblis adalah kematian dan kebinasaan kekal.
Tetapi setelah kita percaya kepada Kristus, maka Kristus memerdekakan kita dari kematian kekal. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, kemerdekaan yang kita alami dalam Kristus adalah kemerdekaan dari dosa, kemerdekaan dari penghukuman, kemerdekaan dari dunia jahat, kemerdekaan dari kutuk hukum Taurat, kemerdekaan dari berhala, kemerdekaan dari iblis, dan kemerdekaan dari kematian kekal. Lalu, tanggung jawab kita atas kemerdekaan yang telah kita terima. Kristus telah memerdekakan kehidupan setiap orang percaya kepadanya, sehingga maut dan dosa tidak lagi berkuasa atas anak-anaknya. Oleh karena itu, kita perlu menjaga kemerdekaan rohani kita dengan setia beribadah, tetap percaya kepadanya, dan melakukan perbuatan baik agar dunia melihat Kristus melalui hidup kita. Inilah seharusnya yang menjadi keseriusan dan perhatian kita sebagai orang percaya, yakni hidup melakukan kehendak Tuhan. Kemenangan rohani, kitalah yang menentukan. Sedemikian jauh pemberitaan firman Tuhan kita di malam hari ini. Terpujilah Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita menyambut firman Tuhan ini dengan menyanyi dari PKJ nomor 198 ayat 1. Di hatiku ya Yesus. Kita masuk dalam persembahan syukur, namun sebelumnya mari kita dengarkan ajakan yang terambil dalam Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang sejat, yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita menyanyi dari PKJ nomor 216 ayat 1. Berlimpah sukacita.
Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Allah, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih atas segala penyertaan-Mu kepada kami. Kami telah mendengar akan berita firman-Mu. Biarlah apa yang telah kami dengarkan tadi boleh kami bawa dan praktekkan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan juga Bapa, kami telah memberikan persembahan. Kiranya Engkau memberkati akan persembahan ini agar layak kami pakai untuk pelayanan kasih di jemaat kami Gemindo Nazaret. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga. Inilah doa syukur kami di malam hari ini. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, persembahan yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Kita dengarkan persembahan puji-pujian dari keluarga Rambing. Rencana-Mu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalan-Mu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan
merasakan indah rencanamu. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Kita masuk dalam doa syafaat dan doa Bapa Kami yang akan dibawakan oleh Penatua Steffi Thomas. Jemaat yang terkasih, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, di malam hari ini Tuhan, kami bersama dengan seluruh keluarga memuji memuliakan nama-Mu serta mendengarkan akan sebagian kebenaran firman-Mu. Bapa, ampuni segala dosa dan salah kami, agar kami layak menaikkan setiap doa ungkapan syukur kami ke hadirat-Mu yang kudus Bapa. Kami mau bawa di dalam doa gereja kami yang terkasih, Gemindo Jemaat Nazaret, di mana di dalamnya pelayanan-pelayanan bersama-sama dengan pendeta jemaat, majelis jemaat, dan pengurus kategorial yang ada. Tuhan urapi kami semua yang sudah bersedia dan mengucap janji, ya dengan segenap hatiku. Kiranya Tuhan urapi kami semua, apa yang sudah menjadi tugas tanggung jawab pelayanan kami. Kiranya Tuhan memampukan, melayakkan kami, dan menjaga kami di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami juga berdoa setiap program-program yang telah dirancangkan, baik jangka panjang, menengah, maupun skala prioritas. Program-program kerja Gemindo Jemaat Nazaret. Tuhan, segala program-program tersebut membutuhkan banyak dana. Tapi kami yakin dan kami percaya Tuhan telah mempersiapkan, menyediakan bagi kami semua untuk menjalani setiap program-program kerja di Gemindo Jemaat Nazaret. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami berdoa bagi seluruh pengurus kategorial yang ada di Gemindo Jemaat Nazaret, mulai kategorial usia indah, kategorial pria bapa, kategorial perempuan, kategorial pemuda, serta kategorial anak dan remaja. Allah Bapa memberkati kami semua yang menjadi pengurus, bahkan sampai koordinator, bahkan sampai ketua kategorial. Tuhan urapi kami semua, melindungi kami semua, agar supaya kami mempunyai komitmen yang tinggi untuk melaksanakan setiap tugas tanggung jawab pelayanan kami bagi kategorial kami. Tuhan, kami mau bawa ke dalam tangan pengasihan-Mu sendiri. Bagi kami keluarga-keluarga yang berada di Gemindo Jemaat Nazaret, Tuhan memberkati kepala keluarga dalam segala usaha, pekerjaan mereka masing-masing. Bahkan yang masih bekerja, bertemu dengan orang-orang banyak. Tuhan tutup bungkus kehidupan mereka
melindungi, menjaga mereka, dan jauhkan mereka dari apapun yang tidak Allah inginkan mereka. Berkati ibu-ibu rumah tangga yang menjadi tiang doa dalam keluarga mereka masing-masing. Tuhan jaga, lindungi mereka. Kami juga berdoa bagi anak-anak dalam tugas tanggung jawab pekerjaan mereka, bahkan studi mereka. Tuhan berikan hikmat, kepintaran, kepandaian. Jaga mereka dimanapun mereka berada, Bapa. Kami mau serahkan seluruh keluarga Gemindo Jemaat Nazaret ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami juga mau berdoa, Tuhan, bagi mereka yang bersyukur atas ketambahan usia 1 tahun lagi di minggu yang berjalan ini, Bapa. Tuhan Allah yang bertata dalam kerajaan surga, kiranya Tuhan memberikan kelimpahan hikmat bagi mereka, kelimpahan berkat bagi mereka mensyukuri atas ketambahan usia 1 tahun lagi. Tak lupa juga kami berdoa bagi jemaat-jemaat terkasih kami yang dalam keadaan kelemahan tubuh maupun dalam pemulihan. Kiranya Engkau mengurapi mereka semua, setiap proses yang mereka boleh jalani demi kesembuhan. Biarlah Tuhan urapi mereka, melindungi mereka. Terlebih khusus juga bagi keluarga yang menjaga, Tuhan berikan kemampuan, kesabaran ekstra bagi keluarga mereka yang menjaga dan merawat mereka semua. Kami juga berdoa, Tuhan, bagi bangsa dan negara kami, Indonesia. Kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan bagi negara dan bangsa ini, sehingga boleh diberkati Tuhan di usia yang ke-76 ini. Bapa memberkati setiap pemimpin-pemimpin kami, presiden, wakil presiden, beserta jajaran para menteri, sehingga yang terdekat dengan kami RTM. Tuhan berikan hikmat, roh takut akan Tuhan bagi mereka, dan kepada setiap pemegang kekuasaan dan pembuat kebijakan-kebijakan bagi bangsa dan negara ini. Tuhan, dan segala isu politik, ekonomi, sosial yang mau memecahkan negara kesatuan Republik Indonesia ini, kami tutup bungkus mereka, jauhkanlah mereka itu daripada kehidupan kami, anak-anak bangsa ini. Bapa, kami juga berdoa kepada-Mu Tuhan, untuk setiap sinode Gemindo kami mau serahkan, kami mau pasrahkan di dalam tangan pengasihan Tuhan, agar supaya sinode Gemindo kami dari hari ke hari, Tuhan berkenan, Tuhan melawat mereka semua dalam tugas tanggung jawab pelayanan mereka. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, inilah seru sembahyang kami Bapa, yang kami naikkan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami doa bersama-sama. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita masuk dalam nyanyian pengutusan dari PKJ nomor 289 ayat 1. Keluarga hidup indah.
jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan undur dari ibadah di malam hari ini. Dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Demikianlah ibadah rumah tangga pada malam hari ini telah selesai. Kami majelis bertugas mengucapkan banyak terima kasih kepada jemaat Gemindo Nazaret yang sudah mengambil bagian dalam ibadah rumah tangga pada malam hari ini, juga kepada Penatua Stevi Thomas yang sudah memberitakan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih. Dan juga puji-pujian dari keluarga besar Ambing. Sekali lagi kami majelis bertugas mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Dimanapun